Astagfirullahaladzim. Belgedes tenan toh. Pantatku lara. Aduh. Bu Tuti. Lah iya toh ay. Aku Ya Allah, Bu Tuti. Aduh. Ada aja deh pakai nakut-nakutin. Maaf ya. Aku dorong ya Allah. Hati-hati Bu. Loh, kamu gimana toh? Badan segede ini kok didorong? Ya maaf ya, soalnya salah Bu Tuti sendiri. Lagian penampilannya kayak gini, udah gitu ada suara nangis-nangis, dikirain suara siapa? Lah gimana aku nggak nangis ay? Tenang dulu Bu Tuti, tenang dulu. Kenapa? Coba diceritain. Astagfirullah. Itu wajahnya kenapa bisa kayak gitu Bu? Lah ay, ini gara-gara aku pakai skincare. Terus mukaku jadi kayak gini ay, bisa sembuh tau nggak? Ya pasti bisa sembuh Bu Tuti. Makanya lain kali kalau milih skincare itu harus lebih hati-hati Bu. Gini aja, gimana kalau sekarang Aini anterin ke klinik kecantikan teman Aini? Ya siapa tahu bisa sembuh di sana. Tapi ay, gratis toh bayarnya? Kita harus konsultasi dulu sih Bu. Yuk ay, yuk, Iya, yuk ay. kita coba dulu ya Bu. Bu dokter, aku tuh wajahnya tadinya nggak kenapa-napa, bersih. Lah tiba-tiba begini. Apa ada yang iseng ya Bu dokter ya? Aduh, saya diguna-guna wajahnya jadi jelek. Nggak apa-apa, ini cuma iritasi biasa aja. Oh, yang bener Bu dokter. Bisa sembuh ya? Bisa, tenang aja. Tenang aku. Ayo dibantu ya. Bantu. Saya turun ya, turunnya. Nyampe. Aduh. Silahkan duduk. Beneran ya Bu dokter? Tenang aja, bisa sembuh kok. Ini. Jangan lupa ambilin produk terbaru ya. Thank you. Bu, tunggu dulu ya, biar diambilin produk yang sesuai dengan kebutuhan kondisi ibu. Sorry banget ya Luna, kita datangnya telat pas kamu udah mau tutup. Gak apa-apa ini, aku juga habis handle pasien aku yang terakhir. Ini sembuhkan mukaku. Sembuh, tenang aja, ntar balik cantik lagi. Nah, ini. Thank you. Nah, ini Bu Tuti, ini moisturizernya ya. Dipakai setiap hari, malam sebelum tidur dan pagi hari sebelum beraktivitas. Tapi kalau Bu Tuti mau pakai siang hari juga boleh, biar kulitnya tetap lembab. Nanti jangan lupa kalau pakai siang hari pastiin kulitnya udah bersih dulu, biar iritasinya cepet sembuh, terus kulitnya sehat lagi. Nanti kalau kulitnya udah baik, kita bisa lanjut next skincare. Ini aku juga ada produk terbaru buat kamu. Makasih ya. Keluarin aja. Aini, kamu kenapa?
Gak apa-apa. Aku pikir kamu kenapa-napa. Terima kasih produknya. Kalau gitu kita pamit ya. Bu dokter, saya pulang dulu ya. Makasih ya Bu Tuti, cepet sembuh ya. Pulang ya Mbak. Cantik banget loh Mbak. Waalaikumsalam. Makasih Bu Tuti. Ya elet, terong Nyai Ratu mau lewat. Ini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tut, ari maneh teh nanaonan eta, nanaonan, hah? Aduh, lihat dong. Kecantikan paripurna Tuti. Udah glowing belum? Ih, ari kamu teh kunaon? Kasambet naon eta? Eleh. Ieu teh pake tuing bulu mata sagalanya. Jadi cantik kan Tuti? Muka kamu teh meni glowing kieu nya. Eleh. Ibu teh nyaho. Ieu mah pasti habis dibalur pakai minyak gorengnya. Minyak goreng. Kalau gue lihat muka yang kayak begini nih, glowing. Ini bukan pakai minyak goreng, bukan pakai minyak zaitun, pakai getah daun pepaya. Oh, cepetnya. Walah, biar gak nato. Aku ini pakai skincare. Ini namanya glowing. Lu perawatan? Iya. Pakai duit? Hebatnya. Biasanya gratisan dulu dia. Loh ya, saya gak ngerti aja. Aku kan lagi deketin si Ucok, Oh, si Ucok lagi. Aku dandan udah dari jam 3 pagi loh. Dikatain glowingnya gara-gara minyak goreng. Gimana sih, Yen? Dimaafkannya kan kita teh besti. Lah, aku pakai skincare itu. Skincare dari temennya Mbak Aini. Namanya Dokter Luna. Yang di ujung perapatan sana, toh. Yan, kita pakai juga yuk. Enggak ah. Lu dandan dari jam 3 pagi mau menghadiri peresmian ondel-ondel. Ayah, mau bilang aku ondel-ondel sih. Ini cantik paripurna toh. Udah pokoknya nama kamu teh cantik glowingnya. Percuma, wajah pada glowing tapi mulut masih pada ngejulit. Aduh. Apa nih? Hajar. Apa nih? Hajar. Aku beli 3 ya Mbak, paket A-nya. Baik, sebentar ya. Kalau saya paket B 2 ya. Oke, boleh tunggu di sana sebentar ya. Alhamdulillah, produk kamu baru launching, tapi sudah banyak yang beli. Iya, ini juga berkat support kamu. Makasih ya sayang. Kamu harus semangat ya. Aku selalu support kamu. Ya, ayo kita ke ruangan ya. Ayo. Klinik Bu Luna bisa berkembang kayak sekarang karena Pak Hilman. Iya, bener banget. Padahal mah produknya biasa aja. Jadi iri aku, pengen deh punya suami spek Pak Hilman. Udah cakep, pengusaha, dan yang pasti mau support usaha istrinya. Kok malah pada ngobrol ya? Kamu tolong ambil ke gudang, itu buat paket ibunya ya, serum dan lain-lain ya. Baik Bu. Sayang, selamat ya. Omset klinik kamu itu naik 20%. Iya sih, apalagi sebentar lagi kan lo juga mau buka cabang kan? Iya, makasih loh. Ini juga berkat dukungan kalian berdua. Enggak sih, emang ini hasil kerja keras lo aja sih, Beb. Tik, makasih ya. Lo udah selalu ada nemenin gue ngelewatin ups and down-nya ngebangun brand sendiri. Kalau nggak ada lo mungkin gue nggak akan ada di titik ini. Sayang, makasih juga ya. Kamu udah selalu support aku. Sayang, aku selalu akan support kamu. Pokoknya kamu harus semangat terus ya. Harusnya gue bukan cuma support lo aja ya, Lun ya. Gue juga harus ikutan biar sukses kayak lo gini sekarang. Tik, proses usaha orang itu beda-beda. Mungkin gue sukses di sini, lo sukses di bidang lainnya. Jadi maksud lo kalau misalnya gue jadi lo, gue nggak akan sesukses lo gitu?
By the way, abis ini gue mau ketemu partner baru gue. Gue titip klinik ya sama lo. Oh iya mas, kamu juga mau ngambil dokumen ketinggalan kan di klinik? Gimana kamu bareng aja sama Tika? Kamu dropin Tika di klinik. Biar aku pergi sendiri ketemu partner bisnis aku. Tapi bentar sih. Kalau menurut aku, modal yang aku udah kasih ke kamu, itu menurut aku sudah cukup. Mas, ini kan supaya usaha kita lebih berkembang. Emang kamu gak mau usaha kita lebih besar? Kita punya banyak klinik. Mas, belum ketemu juga ya dokumennya? Belum nih. Biar aku bantu ya. Soalnya lagi pula juga pelanggannya udah agak sepi nih untuk beli skincare-nya. Gak apa ya? Iya, makasih ya. Kartika, kamu kenapa? Kartika, kamu kenapa? Pasti kamu kecapean ya? Mas, kalau aku pasti mak. Kamu duduk dulu ya. Duduk, awas, pelan-pelan. Pelan-pelan. Duduk ya. Coba sandarin dulu. Mas, kok kamu perhatian banget ya sama aku? Kamu kayak suami aku sama Luna gitu. Kamu tuh sahabatnya Luna. Dan aku kenal kamu sudah lama. Jadi wajar dong aku perhatian sama kamu. Makasih ya Mas ya, kamu udah perhatian sama aku. Aku mau cari dokumen lagi ya. Bentar. Mas, ini bukannya yang kamu cari? Oh iya, benar. Ini yang aku cari. Kalau gitu aku berangkat dulu ya. Sebentar Mas. Kayaknya baju kamu kurang rapi sedikit ya. Biar aku betulin nggak apa ya? Kayak gini kan lebih enak ya dilihatnya ya Mas ya. Terima kasih ya. Hati-hati ya. Luna, lo lihat ya, gue bakalan lebih sukses dari lo. Dan bahkan gue bakalan rebut suami lo biar jadi milik gue seutuhnya. Lagi pula, lo punya skincare kayak gini juga kan berkat suami lo. Sebaiknya kamu hentikan semua perbuatan kamu. Sebelum nanti kamu terlanjur menyesal. Siapa sih? Amat. Lo lihat ya Lun ya, apa yang akan gue lakuin. Ibu Kartika, ini ada titipan paket untuk Ibu. Oke, makasih ya. Itu dari sampai Kastur ya, Bu? Kenapa sih kamu kepo banget ya? Sana pergi. Maaf, Bu. Kalau kayak gini caranya, gue harus lakuin sesuatu. Itu orang bakalan bahaya buat rencana gue.
Bu, saya pamit pulang ya Bu, pekerjaan saya sudah selesai. Oke. Ya ampun, kamu gak apa-apa? Ini apaan nih? Hah? Apa-apaan ini ya? Kamu nyuri, ah? Enggak Bu. Enggak gimana? Jelas-jelas kamu nyuri kayak gini. Pokoknya mulai sekarang kamu saya pecat ya. Ibu nggak ada hak untuk mencat saya. Saya akan bicarakan hal ini dengan Ibu Luna. Ya silakan aja. Keluar kamu. Bawa tas kamu pergi. Bawa. Tidak. Saya tidak mencuri itu, Bu. Pegang. Enggak, Bu. Tidak. Pergi. Baik, Bu. Dengan Mercury ini, gue bakal bikin usaha lo hancur, Luna. Lihat aja ya. Gue harus hapus rekaman CCTV waktu gue fitnah tuh karyawan. Gue nggak boleh kasih celah apapun yang bisa dijadikan bukti. Sorry, ya Bu. Bu Kartika masih di kantor nggak ya? Bu Kartikanya kayaknya masih di kantor deh, Bu. Oh, oke deh. Duluan ya, Bu. Tik, lo masih di sini? Lah, kok ngapain balik kantor lagi? Bukannya lo pulang ya? Tadinya. Sorry ya buat kalian ya. Semoga langgeng selamanya. Kalau gitu gue cabut duluan ya. Thank you. Oke, Di jalan ya. bye. Kesel banget deh. Kayaknya sengaja ya bikin gue cemburu. Pakai pamer cincin segala lagi. Suruh jagain klinik lagi. Untung aja ini gak ketahuan. Dika, kamu nggak apa-apa? Gak apa kok ini. Saya duluan ya. Ini Bu, 50 pack paket skincare. Sama-sama. Nah dijamin ibu ini pakai skincare ini nanti glowing banget wajahnya ya. Nanti sisanya kami kirim baik ya Bu ya. Hati-hati di jalan. Tika, maksud lo apa ya? Mecat karyawan tanpa konsultasi dulu sama gue? Ya habis gimana? Karyawannya juga teledor, tidur terus. Udah gitu mencahin sampel lah segala macem. Terus berani-beraninya lagi dia sekarang nyuri-nyuri barang kita. Skincare, serum, semuanya dicuri sama dia. Emang sih ini bukan hak gue. Dan klinik ini juga kan klinik lo kan. Gue gak ada hak buat pecat siapapun di sini kan. Enggak, maksud gue nggak gitu, Tik. Enggak, gak apa-apa kok, gue paham maksud lo apa ya. Dan lagi pula juga nanti karyawannya bakalan kesini jelasin ke lo kenapa. Tapi sayangnya CCTV juga mati semalam. Ya gue pikir itu juga ulah dia sih. Cuma ya pasti lo gak percaya lah sama gue ya. Udah, gue cabut dulu ya. Tika! Lo lihat ya Luna ya, sebentar lagi lo bakalan hancur. Sumpah Bu, saya tidak mencuri. Saya dituduh oleh Bu Kartika. Maaf, tapi saya lebih percaya dan dukung keputusan Tika untuk mecat kamu. Dan ini uang pesangon kamu.
Tapi Bu, udah kamu terima aja. Baik Bu, saya permisi. Permisi Bu. Aku tuh pengen glowing, ya mukanya tuh pengen yang mencilak gitu, yang bersinar gitu kalau kena matahari, ya nggak? Ya mana tahu kalau nanti Yeyen mukanya glowing kan bisa dapet suami baru, pejabat lah paling nggak gitu. Bisa Mbak? Bisa dong. Nah, ini nih skincare kita nih, Luna Skincare. Ini lengkap banget pokoknya. Ini cocok untuk Ibu Yeyen. Mahal nggak Mbak? Enggak dong. Bu Kartika, Ya? kalau aku pengennya mukanya glowing, siapa tahu aja aku dapat suami baru. Soalnya aku udah lama jadi janda. Pakai yang ini ya. Ini untuk ibunya ya. Harganya berapa? Murah aja, nanti sekalian di kasir ya harganya ya. Teteh cantik, anu gelis. Iput juga pengen atuh biar suami Iput teh makin cinta, terus tidak lirik sana sini cewek lain gitunya. Boleh. Nah, ini nih. Silakan. Nuhun. Tapi ieu teh bisa ditransfer? Bisa dong pastinya. Silakan kasih. Nah, ini buat kamu ya. Akhirna Ibu teh bisa perawatannya. Pokoknya nama Ibu teh tidak boleh kalah sama Tuti, sama Yeyen juga. Biar si Aa teh lebih sayang juga sama Ibu, tidak berpaling sama perempuan lain. Jadi semangat toh. Ya ampun, itu muka pada kenapa merah-merah begitu? Pada mau karnaval, udah kayak ondel-ondel. Ibu-ibu, maaf sekali. Ini kenapa? Kok mukanya pada merah-merah begitu? Blush on-nya agak tebal atau memang ini tren makeup terbaru? Ya Allah, Bu Nurul. Ini tuh bukannya blush on yang ketebelan. Ini namanya kesemek Surabaya. Wah, Ya, iya cocok. Ari Ibu Nurulnya tuh bisa bedakan mana blush on, mana makeup model baru. Atuh Bu, ieu teh perih. saya itu bangun tidur panas mukanya, terus gatel-gatel jadi merah gini. Bu Nurul, ini gimana toh? Ibu, ini pada ngaca, bau kaca, terus mukanya merah-merah gatel-gatel. Memangnya penyebabnya apa? Kok sampai mukanya jadi begitu? Nah, itu Bu, mungkin karena suka ngomongin orang, jadi begitu akibatnya nih. Kate-kate loh. Apa kita semalam salah makan kali ya? Loh, enggak makan apa-apa toh. Ini jangan-jangan penyakit menular lagi nih. Nah, gara-gara suka ngomongin orang. Astagfirullahaladzim, jauh-jauh sana. Iya, jauhan. Bener. Aduh, jauh-jauh deh, jauh-jauh. Aduh, nularin gue nih. Kok aku sih? Bu Nurul, ini gimana? Tadinya muka aku tuh glowing, cantik, kok jadi gini sekarang? Nggak mau. Udah gini aja, ibu-ibu pergi ke dokter kulit atau tempat kecantikan terdekat. Ya, coba periksa. Ya, duitnya dari Bu Nurul ya. Ini, sayang. Iya Bu. Ayolah, mukanya kenapa jadi seperti itu? Merah-merah dan bentol-bentol. Merah-merah Bu. Iya, iya.
Bu, ini juga sebenarnya ngerasain nih mukanya panas banget. Terus gatel-gatel lagi, Bu. Tapi takut kalau Aini garuk. Tunggu sebentar. Ini saya, coba lihat. Apa, Bu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu. Ini kenapa bisa kayak gini, Bu? Memangnya Aini pakai skincare apa sayang? Mukanya bisa sampai bentol merah-merah kayak begitu. Tuh, Aini tuh cuma pakai skincare-nya Luna. Masa iya, Bu? Skincare jadi bikin seperti ini? Oh, tadi ibu waktu beli sayur juga ketemu sama Iput, Butut, dengan Yeyen. Mukanya juga sama kayak kamu, nah. Bentol-bentol sama merah-merah. Iya, sabar ibu-ibu ya. Tenang. Iya, ini Kita bisa ngomongin baik-baik kok. Ibu-ibu harap tenang ya semuanya ya. Boro-boro bisa tenang atuh tingali banget ibu teh nyam di berem atel kieu hayang digarot tapi nyeri kumaha ieu teh mana tanggung jawabna? Iya, tanggung jawab. Eta nih Pak. Ibu-ibu, tolong tenang dulu ya Bu Ibu. Kita bisa bicarain semuanya ini baik-baik. Tenang kalau lu pikir muka gue ini ladang sodako, suruh pakai make up abal-abal. Tanggung jawab lu. Iya. Iya, Luna. Kita semua kesini karena pakai skincare dari kamu. Nah, ini pasti pakai merkuri toh. Saya yakin ini ada salah paham. Krim saya itu aman, nggak mungkin bikin kulit ibu jadi kayak begini. Kalau nggak percaya, buruan cek. Sayang, bentar aku mau ngomong sama kamu. Kamu nggak salah kan ngeracik skincare-nya? Enggak, karena sebelum launching aku udah check up dulu kan. Ya tapi sayang kamu lihat sendiri itu. Kenapa bisa kayak gitu sayang? Coba jelasin sama aku. Telo ini. Oi, buruan. Iya ibu, saya akan cek. Tenang ya Bu Ibu. Tenang, semua mukanya pasti akan sembuh lagi. Dari hasil pengecekan ulang, produk skincare kita ternyata mengandung banyak merkuri. Tapi gimana bisa produk kita banyak kandungan merkurinya? Selama ini kita nggak pernah pakai merkuri sebagai bahan campuran. Sayang, apa mungkin ada yang ingin sabotase produk kita? Kalau gitu aku mau ketemu investor kita ya Mas. Aku khawatir mereka udah tahu berita ini. Ya udah aku temenin kamu ya. Gak usah. Aku pergi dulu ya. Hati-hati sayang. Coba kamu tolong lihat lagi. Mungkin ada yang salah sama produk kita. Sudah dicek 3 kali Pak. Hasilnya sama saja. Hancur! Bisa rugi perusahaan aku kalau seperti ini. Mas, kayaknya kamu perlu minum ya, biar kamu agak tenang sedikit. Aku tahu kok kalau misalnya kamu pusing dengan masalah ini, kamu itu harus tetap tenang. Aku yakin kok, pasti ada jalan keluarnya. Oh ya Mas, aku tahu kok belakangan ini Luna sibuk sekali kan, ketemu investor, sana sini. Ya, tapi nggak semestinya sih dia nggak kasih perhatian ke suaminya. Tapi Mas, kalau emang Luna nggak bisa perhatiin Mas, aku bisa kok gantiin Luna buat perhatiin kamu. Aku minta lepasin tangan kamu. Lepasin tangan kamu. Kamu itu sahabatnya Luna ya. Kamu jangan macem-macem. Mas, aku paham kok, dan aku nggak pernah lupa kalau aku tuh sahabatnya Luna. Mas, aku rela kok jadi yang kedua buat kamu, Mas. Aku itu udah sayang sama kamu sejak lama, Mas. Jaga omongan kamu. Kamu jangan buat aku emosi. Kamu keluar dari ruangan saya. Ya emang sih ya, aku juga nggak yakin kalau Luna yang berbuat curang, Mas. Tapi namanya orang terdesak ya, mau bilang apa? Nggak ada yang nggak mungkin kan, Mas?
Maksud kamu apa ngomong seperti itu? Sorry ya mas kalau aku ngomong kayak gini. Cuma belakangan ini kan dia sering ketemu investor sana sini. Ya mungkin dia nggak ketemu investor baru, jadi dia ngeracik sendiri dan dia masukin ke produk itu mercury-nya. Kenapa enggak? Apa benar Luna melakukan itu? Kok bisa ya kandungan skincare aku beda? Apa jangan-jangan ada yang sabotase? Tapi siapa? Lun, lo nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, tapi para calon investor mau mundur. Mundur? Kayak gue harus nyelidikin deh apa yang sebenarnya terjadi. Lo megang kunci gudang kan ya? Emang sih gue megang kunci gudang, tapi sempat hilang gitu, terus tiba-tiba ada lagi. Mungkin aja ada orang yang ngambil, terus dia kembaliin lagi. Mungkin lo cuma lupa aja kali naruh di mana. Untung aja kuncinya ketemu lagi. Enggak mungkin gue lupa. Gue curiganya sama staf gudang. Jangan-jangan dia lagi yang sabotase produk lo. Masa sih? Nggak ada yang nggak mungkin kan? Kalau gitu gue harus ketemu sama dia. Gue harus pastikan Luna percaya terus dengan semua ucapan gue. Saya nggak tahu apa-apa Bu Luna. Saya nggak pernah megang kunci gudang itu, Bu. Luna, ngapain sih percaya sama staf kayak gini? Udah jelas-jelas dia yang pegang kan kunci gudangnya. Bu, beneran Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Saya berani sumpah, Bu. Saya nggak tahu kunci itu di mana. Bu, saya kan udah lama ya Bu kerja sama Ibu. Saya nggak pernah melakukan hal seperti itu, Bu. Tolong Ibu percaya saya, Bu. Aduh, udah deh geledah aja nih tasnya. Coba, Ini apa? Bu, saya nggak pernah tahu itu ada di sana, Bu. Saya nggak nyangka ya, ternyata kamu selama ini jahat sama saya. Kamu saya pecat. Sekarang kamu urusin dia deh. Aku nggak mau ada lagi masalah di sini. Loh, emang lo mau kemana? Aku mau ketemu investor. Aku mau jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ternyata selama ini karyawan aku yang mau menghancurkan perusahaan aku. Bu Kartika, tolong Bu. Saya nggak tahu apa-apa, Bu. Tolong Bu. Pasti Dia adalah korban fitnah kamu. Terus sekarang kamu mau berbuat kasar lagi. Ngapain lagi ikut campur, ha? Pergi. Daripada saya laporin polisi ya. Pergi. Sudah banyak korban yang rugi akibat ulah kamu. Sebaiknya kamu sadar sebelum semuanya terlambat. Mending lo pergi deh. Gue gak peduli. Kenapa yang ngurusin gue terus ya? Nih, tas lo nih. Luna? 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 Kartika? Kamu lihat Luna nggak? Tadi sih bilangnya sama aku mau ketemu investor ya, Mas. Halah, ketemu investor mulu nggak kelar-kelar dari kemarin. Kamu kenapa? Aduh. Kamu sakit? Nggak tahu nih, nggak apa sih, tapi kepala aku pusing banget ya. Luna, kalau kamu sakit, kamu pulang aja, kamu nggak usah kerja. Boleh tolong anterin aku pulang nggak ya, Mas? Aduh. Ya udah, aku anterin kamu pulang, tapi kamu harus kuat ya, kamu harus kuat jalan ya. Ayo. Kaki aku nggak bisa jalan, Mas.
Kamu kenapa? Nggak tahu nih, tiba-tiba kaki aku kram. Aduh. Iya udah, aku bantuin ya. Awas. Sini, awas. Semakin dekat kayak gini, semakin cepet juga nih gue jadi miliknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti terus-terusan butuh ikut pengajian sama kita. Kamu buka mobil ya? Itu bukan suaminya dokter Luna. Yang ganteng itu, Bu. Lah. Iya. Tapi di sampingnya siapa ya perempuan itu? Nah, jangan-jangan bukan Bu Tuti, itu pasti Bu Luna. Saya tuh hafal. Kayaknya yang masuk ke mobil itu bukan dokter Luna. Dia itu kecil, mungil, terus rambutnya enggak gitu. Kalau ini tinggi semampai. Bu Tuti, ingat, tadi kan baru dikasih tahu waktu pengajian, kita itu nggak boleh suuzon. Ngomongin orang itu, apalagi berprasangka buruk, akan mengurangi pahala kita. Sayang kan, nanti pahalanya hilang lagi. Oh iya Bu Nurul, maaf ya, tak kunci. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok-besok Tuti rajin ikut pengajian. Maaf Pak Bu Nurul. Yuk, kita pulang. Yuk. Mas, kayaknya aku mesti dianterin ke kamar deh aku. Aku sakit banget, Mas. Kartika, aku... Mas. Tolongin aku, Mas. Salah. Aku harus pergi, soalnya aku harus jemput Luna. Mas. Tolong temenin aku bentar aja. Aku cuma perlu temen ngobrol aja kok, Mas. Tapi, Kartika, Luna kasihan, dia ngurusin klinik sendirian. Aku harus bantu dia. Tolong kali ini aja. Aku mohon. Aduh. Mas, tolong Mas, aku pusing banget, Mas. Aduh, Mas, kepala aku pusing banget, Mas. Iya. Aku di sini ya. Aku di sini. Mas Hilman kok belum jemput aku ya? Luna, kamu gak apa-apa? Enggak apa-apa. Kepala aku pusing banget. Kita ke rumah sakit sekarang. Bisa jalan? Bisa. Ya ampun Luna, kok lo bisa sakit sih? Tapi nggak apa-apa kan? Ya udah lo istirahat aja ya. Biar hari ini kliniknya gue yang handle, oke? Oke, bye. Cepet sembuh ya. Sakit aja terus. Kalau bisa sih jangan sembuh-sembuh ya. Biar klinik lo jadi milik gue dan suami lo juga jadi milik gue selamanya. Kartika? Aini, mau kemana kamu? Aku mau ketemu sama klien. Tapi wajah kamu udah gak apa-apa kan? Ya, gini deh, cuma tinggal merah-merahnya. Bagus deh kalau gitu. Kamu mau kemana? Aku lagi mau ke klinik. Oh. Dengan Mbak Kartika ya? Iya betul mas. Aini, aku duluan ya.
Aini kamu nggak apa-apa kan? Aku duluan ya. Kartika tunggu. Aku ngerasa firasat gak enak sama kamu. Kalau kamu ada kepikiran mau ngelakuin hal buruk, jangan dilakuin ya. Maksud kamu apa ya? Kok aneh banget? Iya, pokoknya kamu jangan ngelakuin hal-hal aneh. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Oke deh, kalau gitu aku duluan ya. Yes. Lo bisa ya Lun ya. Kemarin lo lolos dari gue. Sekarang nggak akan bisa. Lo akan hancur. Tika? Lo ngapain di sini? Loh, bukannya lo sakit ya? Kok lo ada di sini? Lo ngapain di sini? Ini apa? Merkuri? Lo mau sabotase produk gue? Gue... Apa? Lo mau ngeles apa lagi sekarang? Ini Merkuri. Emang ini Mercury? Kenapa? Hah? Selama ini emang ini kerjaan gue. Gue yang sabotase lo punya skincare. Lo kenapa jahat banget sama gue? Lo tanya kenapa? Hah? Gue itu gak sukses lo, Lun. Gak ada yang mau sama gue, Lun. Suami lo juga perhatian sama lo. Gue punya apa? Wajar kalau gue kayak gini. Lo tuh tega banget ya ngelakuin ini semua sama gue. Lo sadar gak sih? Lo tuh gak cuma nyakitin gue, tapi lo juga nyakitin semua orang yang udah percaya sama produk ini. Gue gak peduli. Ini caranya satu-satunya gue ngehancurin hidup lo, ngerti? Tika, lo itu sahabat gue. Gue gak peduli, lo sahabat gue atau bukan? Udah, jangan ribut. Ini ada apa sih? Berisik banget. Ini loh mas, Luna bentak-bentak aku mas. Dia nuduh aku dan fitnah aku kalau aku tuh yang ngerusakin skincare-nya Luna. Padahal aku gak ngerti apa-apa. Gue fitnah lo? Iya, dan dia tuh tadi marah-marah terus mas. Tapi ya udahlah. Luna, apa benar ini? Mas, kamu lebih percaya dia dibanding aku, istri kamu sendiri. Jelas-jelas dia yang mau menghancurkan perusahaan kita. Dan dia juga yang mencampurkan bahan berbahaya ke produk kita. Udah cukup. Aku nggak mau bikin masalah ini tambah besar lagi. Kalau memang pekerjaan aku di sini nggak dihargain, lebih baik aku pergi dari sini. Aku resign dari kantor ini. Gak usah drama deh lo. Gue bisa pecat lo sekarang. Luna, cukup. Jaga ucapan kamu, Luna. Lo lihat aja ya Lun ya. Gue bakal bikin lo hancur. Mas, aku nggak tahu lagi harus berterima kasih seperti apa sama kamu. Di saat aku terpuruk seperti ini, cuma kamu yang bisa ngertiin aku. Kartika, mungkin Luna itu lagi emosi. Mas, tapi aku nggak bisa kayak gini terus, Mas. Dan aku nggak bisa bergantung sama Luna terus. Apalagi dia nggak percaya sama sekali sekarang sama aku. Menurut kamu aku harus seperti apa ya? Aku hanya bisa berharap bisnis Luna tuh bisa balik lagi seperti dulu, Mas. Dia bisa sukses lagi. Kamu itu baik banget ya. Di saat Luna itu sudah gak percaya sama kamu, tapi kamu doain yang terbaik buat dia. Mas, kayak memang ini tuh jalan aku untuk bisa mandiri, Mas. Kartika, maksud kamu apa ya? Mas, aku bingung harus bicara apa sama kamu.
Iya, aku nggak mau bergantung dengan orang lain ataupun Luna. Sebenarnya memang aku tuh pengennya punya klinik sendiri, Mas. Tapi kan modalnya nggak kecil ya. Ayo Pot, ini mah tempatnya beda, lebih bagus ini loh. Permisi Mbak. Ada yang bisa dibantu, Bu? Nih, bentar ya. Tut, kita pindah perawatan di mari. Awas lu ya, jangan ampe kita percaya sama lu jatuhnya musrik. Nih, lihat. Muka gue ke pinggiran koreng, kucing gue sampai ketakutan sampai mati. Loh, beda ini Yen. Ini harganya murah, terus kualitas produknya itu bagus. Top marko, top dah. Iya, tapi kalau percaya sama lu sekali lagi jadi 2 kali nih gue percaya sama lu. 2 kali musyrik, jatuhnya murtad. Loh, pindah agama tuh Yen. Udah atuh Yen, kamu teh percaya aja ya yang kedua kalinya sama Tuti. Soalnya Iput juga ngerasain sendiri nih, tuh lihat bintik-bintik Iput teh udah mulai kempes, muka Iput teh udah mulai cantik lagi kan? Mbak, ada nggak obat buat ngilangin keluhan muka Ayen nih? Apa ada obatnya? Apa kudu ganti muka? Kita catat keluhannya dulu ya, Bu. Lah, aku podo wae toh Mbak, keluhannya. Iya teteh, sarua bae atuh. Kayak Iput juga, udah kasih aja obat yang kayak Iput sama Tuti. Siap, Ibu. Mas, aku seneng deh kamu bisa mampir ke sini. Kamu lihat kan tadi di luar banyak banget pelanggan aku yang beli skincare aku, Mas. Mas, kok kamu kayak nggak biasanya sih? Ada apa, Mas? Nggak ada masalah apa-apa kan? Mereka bilang produk kamu bisa membuat wajah mereka jadi lebih baik. Banyak warga yang ninggalin produknya Luna. Karena mereka bilang produknya Luna itu berbahaya. Kasus yang dialamin sama Luna ini nggak ada kaitannya kan sama kamu. Mas, kamu tega ya? Kamu sama aja kayak Luna ya? Nuduh aku yang enggak. Aku nggak mungkin sejahat itu, Mas. Jangan mentang-mentang aku bisa tidur sama kamu dan pernah tidur sama kamu, padahal kamu udah punya istri, terus kamu nganggep remeh aku, iya? Nggak gitu, Kartika. Justru aku ngomong seperti itu. Itu bentuk perhatian aku sama kamu. Aku nggak pengen kamu terseret dalam kasus ini. Mas, aku itu nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain kamu. Jadi kalau kamu ninggalin aku harus gimana? Aku hilang arah dan tujuan, Mas. Kamu jangan ngomong seperti itu. Ada aku di sini, Kartika. Aku yang akan selalu menemani kamu. Kamu gak usah takut ya. Oke, saya setuju. Konsep kamu bagus. Nanti untuk jadwalnya kita bisa atur lagi ya. Baik, makasih ya Pak. Terima kasih udah percaya dan mau kerja sama brand saya. Sama-sama. Makasih Pak. Sibuk banget istri aku. Mas Hilman, alhamdulillah sekarang aku punya partner bisnis, Mas. Orangnya baik banget loh. Dia mau terjun sendiri untuk survei produk. Tapi kamu udah tahu, Kartika buka klinik kecantikan. Barusan aku lewat sana loh, dan rame banget. Tapi kok aku jadi curiga ya? Jangan-jangan kamu nyingkirin Kartika biar kamu bisa dekat sama siapa tadi? Sama laki-laki yang tadi.
Benar, Kok kamu ngomongnya kayak gitu, Mas? marah. Aku cuma tanya loh. Aku nggak nyangka kamu bisa ngomong kayak gini. Aku tuh udah ngorbanin banyak hal. Aku sakit aja aku bela-belain untuk kerja. Biar apa? Biar ngembaliin reputasi klinik kita yang udah dihancurin sama Kartika. Terus sekarang kamu muji-muji Kartika. Aku nggak muji ya, tapi memang benar kenyataannya kan. Kamu lihat deh sekarang. Kartika lebih sukses daripada kamu. Mas, aku nggak nyangka kamu kayak gini. Aku tuh istri kamu loh, bukan Tika. Apa jangan-jangan selama ini kamu yang punya affair sama dia? Atau kamu yang support dia selama ini? Jaga omongan kamu ya. Kamu jangan asal nuduh. Kamu tahu nggak? Sekarang aku makin yakin ya. Kamu itu sepertinya nggak suka sama Kartika. Kamu harus ingat ya. Kamu nggak punya bukti apa-apa. Mas, harusnya aku yang ngomong kayak gitu. Kamu datang-datang tiba-tiba bilang kalau kamu cemburu sama partner aku. Padahal kamu yang sering pulang malam, dihubungin susah. Dan sekarang sering meeting sampai malam. Jaga. Jangan kasar sama perempuan. Apalagi dia istri kamu. Kamu jangan ganggu rumah tangga saya. Oh. Tidak pantas bagi seorang laki-laki harus sampai berkata kasar kepada perempuan. Apalagi sampai niat untuk main tangan. Awas kamu ya. Makasih ya. Lagi-lagi kamu udah nolongin saya. Sama-sama. Assalamualaikum Luna. Waalaikumsalam. Gimana kondisi kamu? Harusnya aku yang tanya kamu gimana. Muka kamu jadi merah-merah kayak gitu. Maafin aku ya ini. Aku udah gak apa-apa kok Luna. Lagian juga ini iritasi di wajahku udah mulai hilang. Duduk. Ya. Jujur, setelah kejadian itu klinik aku jadi sepi banget. Dan yang paling bikin aku terpukul, semua kejadian ini terjadi karena sahabat aku sendiri. Iya. Aku juga gak habis pikir sama Kartika. Kok dia bisa setega itu ya sama kamu? Aku harus bicara sama Tika. Mau aku temenin gak? Gak usah. Biar aku pergi sendiri. Karena aku harus ngomong berdua sama Tika. Karena bagaimanapun juga Tika itu sahabat aku dulu. Aku harus cari jalan tengahnya untuk menyelesaikan semua masalah ini. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau nanti kamu butuh bantuan, kabarin aku ya. Pasti. Makasih ya. Iya. Serius banget kerjanya. Aku masuk dari pintu ke sini sampai kamu nggak dengar loh. Ya ampun sayang, kamu kangen ya sama aku? Aku aja deh. Sebenarnya aku itu lagi pusing banget sama Luna. Ngapain sih kamu pikirin Luna? Aku bisa bikin kamu lebih happy dan lebih bahagia. Kamu sabar dulu ya, aku ambilin kamu minum biar kamu lebih tenang. Dan juga aku pastikan pintu kliniknya tertutup rapat biar kita lebih leluasa untuk bermesraan berdua ya. Oke sayang? Kok kantornya sepi?
Kenapa sayang? Kamu udah gak sabar ya? Aku Mas Hilman! Keterlaluan kamu! Kamu selingkuh sama sahabat aku sendiri. Padahal kamu yang selama ini nuduh aku selingkuh sama partner bisnis aku. Tapi ternyata apa? Kalian berdua yang selingkuh. Luna, di mana-mana itu ya, kalau bertamu itu ketok dulu dong pintunya. Hah? Lo perempuan gak punya hati ya? Dan lo gak puas udah ngancurin bisnis gue. Terus sekarang lo mau ngambil suami gue. Ngambil suami lo, hah? Gue itu sama Mas Hilman cinta dan juga sayang. Malah lo yang jadi penghalangnya di sini, bukan gue. Lo tuh jahat banget ya. Gue benci sama lo. cukup. Jangan pernah kamu tampar Kartika. Mas, kamu masih belain dia? Kamu belain dia dibanding aku? Aku istri kamu sendiri. Iya. Kenapa? Mas, kamu... Cukup! Aku mulai sekarang gak akan mau pernah ketemu sama kamu. Mas. Aku pengen cerai dari kamu. Kamu keluar dari sini. Keluar. Mas. Keluar! Aku kepikiran banget sama Luna. Takut Kartika nekat buat nyelakain Luna. Luna? Loh? Mau kemana Luna? Wah, aku harus ikutin. Kalian tega ngelakuin ini sama aku. Azim. Luna? 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 Ya Allah. Luna? Kamu gak apa-apa? Luna gak ada yang luka kan? Mas Hilman ternyata selingkuh sama Tika. Dan Mas Hilman sekarang mau ceraiin aku. Ya ampun. Luna. Kamu pasti kuat, kamu bisa ngelewatin ini Luna. Tapi aku gak nyangka ini. Kenapa mereka setega itu sama aku? Klinik ini terpaksa kami tutup karena kami menemukan bahan yang mengandung bahan berbahaya karena bisa merugikan orang lain. Pak, nggak mungkin Pak. Kemarin itu pasti ada salah paham.
Dan saya bisa jamin produk saya itu sekarang aman. Mohon maaf Bu, klinik ini tetap akan kami tutup dan beberapa barang kami sita untuk dibawa ke lab. Pak, nggak mungkin Pak. Pasti ini ada kesalahan Pak. Maaf Bu, Pak, permisi Bu. Pak. Panas banget lagi. Aduh, Pri. Nggak apa-apa lah. Demi duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luna. Lun, kamu jangan nyerah kayak gitu aja dong. Skincare kamu tuh nggak bermasalah, aku yakin banget. Pasti ini ada yang sabotase. Kalaupun iya, aku bisa apa, I? Uang aku udah habis untuk ganti rugi customer. Skincare aku udah nggak bisa beredar. Itu semua karena orang yang udah aku anggap keluarga sendiri. Terus kamu mau nyerah gitu aja, Lun? Kamu mau ngebiarin Kartika sejahat ini sama kamu? Ya jangan, kamu nggak boleh nyerah, Luna. Kamu harus buktiin kalau kamu itu nggak bersalah. Udah selesai, Ai. Mimpi aku udah selesai. Selama masih ada yang bisa diusahakan, nggak ada mimpi yang selesai. Kamu pasti bisa. Kalian benar. Harusnya aku nggak ngebiarin siapapun ngancurin mimpi aku. Aku akan buka klinik dan brand skincare baru untuk membuktikan kebenarannya. Tapi yang kecil-kecil aja ya. Uang aku pas-pasan. Kayak gitu dong. Baru Luna yang aku kenal. Makasih ya. Monyet ya? Lah sama ya, muka aku kayak kepiting rebus tau. Atau kalian teh tidak lihat ah? Muka ibu juga sama kayak rendeman buah jamlang. Yen, jangan-jangan ini teh karena skincare-nya si Kartika. Ya udah, mending kita samperin aja yuk, biar ditutup sekalian. Ayo. Muka kita semua rusak nih, gara-gara pakai produk lu. Udah gatel, panas lagi kayak terbakar. Ya, mana merah banget ini kayak udah ngerebus lagi. Nih, liatin muka kita jelek semua. Apa ini efek oplosan murahnya kali ya? Itu krim pakai bahan berbahaya kan? Ngaku aja lo, kalau nggak kulit kita tuh nggak akan seperti ini. Ibu-ibu, nggak mungkin produk saya seperti itu. Ini pasti kerjaannya Luna, dia yang nuker produk saya. Dia nggak rela kalau misalnya dia harus hancur sendirian. Pasti dia mau balas dendam dengan saya. Makanya dia fitnah saya kayak gini, ibu-ibu. Bener juga sih, jahat ya. Pantesan bisnis mereka sekarang hancur, bangkrut. Iya ya. Ya udah kalau gitu kita. Ya udah, kita pergi aja yuk. Pokoknya kamu ingat ya, jaga klinik ini dengan baik, oke? Siap, Bos. Aku harus masuk dan cari bukti kecurangan Kartika. Tapi gimana caranya kalau ada yang jaga?
Siapa tuh? Siapa lu? Sini, jangan kabur. Lu siapa? Jawab dulu. Gak mau. Ngapain lu di sini? Lepas. Kamu gak apa-apa? Ibu-ibu, saya nggak ada hubungannya dengan skincare Kartika. Mana mungkin kamu mau ngaku kalau kamu udah sabotase produknya Kartika. Kamu iri kan dengan kesuksesannya Kartika? Lu gak terima kan kalau ya kalah? Nih korbannya muka kita nih. Iya, dilihat di muka kita. Rusak semua. Zidan, kenapa? Aku punya firasat Luna dalam bahaya. Aku harus kesana sekarang. Aku ikut. Ibu-ibu, saya nggak bohong. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Gak usah nipu dengan air mata buaya. Tanggung jawab lo. Buka kliniknya. Ayo, Apalagi tunggu ibu-ibu. Sabar. Tenang. Aduh, ibu-ibu, Luna sama sekali nggak ada sangkut pautnya. Dan wajah kalian rusak karena produk Kartika. Luna berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi tolong, kita kasih kesempatan dan kita hargai hak Luna. Terus siapa yang bisa buktiin? Dia siapa? Coba buktiin. Iya, betul. Saya bisa membuktikannya. Bu Luna di sini tidak bersalah. Ini karena semua ulahnya Kartika. Dia menyabotase produknya Bu Luna dan menyebar fitnah. Dan saya difitnah, dipecat karena dianggap itu bisa jadi ancaman. Sejak itu saya diam-diam mencari bukti kecurangannya. Dan sekarang saya pegang buktinya. Nih. Ini barangnya. Silahkan dicek. Oke. Sebentar ya. Ini pembayarannya. Kartika. Wah bener nih. Ternyata Kartika nih bener nih. Ya udah ibu-ibu, sekarang semuanya sudah jelas ya. Jadi lain kali tolong jangan main hakim sendiri. Sekarang sebaiknya ibu-ibu pulang aja ya. Yaudah yuk, kita pulang aja. Ayo. Udah, Kartika jangan bos. Ini pembayarannya. Lo nggak bisa ngeles lagi ya sekarang. Karena staff yang udah lo fitnah, sekarang bawa semua bukti kecurangan lo. Cukup, Tika. Cukup. Lo harus tanggung jawab sama semua korban krim oplosan lo itu. Gue akan laporin ini ke polisi. Laporin aja. Assalamualaikum. Luna? Kartika?
Luna. Luna. Mas, dia itu udah fitnah aku, Mas. Ngapain kamu bantuin dia sih, Mas? Mas, sama ini aku yang ngasih buat kamu, bukan dia. Mas! Mas! Cukup ya. Aku udah tahu semuanya dan aku punya bukti. Aku nyesel tau. Aku nyesel ninggalin orang yang paling aku sayang, yaitu Luna. Keterlaluan kamu. Mas, dengerin aku dulu, Mas! Mas! Mas, aku yang salah deh buat kamu, Mas. Kenapa kamu belain Luna, Mas? Mas! Mas! Gak bisa dibiarin nih kalau kayak gini caranya. Bisa bahaya nih. Gue harus segera bertindak. Nah, ini Pak. Ini yang namanya Kartika. Pagi Bu, kami datang ke sini menindaklanjutin laporan warga terkait produk Ibu yang diklaim membahayakan. Kalau emang mau periksa silahkan aja, Pak. Lagi pula tidak ada yang saya tutup-tutupi sama sekali, Pak. Semua itu hanya fitnah untuk merusak nama baik saya, Pak. Kamu nggak bisa mengelak lagi, Kartika. Bu, kami mohon izin untuk pengecekan di gudang penyimpanan. Iya, silahkan aja periksa. Lagi pula nggak ada apa-apa kok. Nanti kalau mereka tanya saya kemana, bilang saya pergi ada urusan ya. Baik, Bu. Bu Kartikanya kemana? Bu Kartikanya lagi ada urusan di luar, Pak. Kami menemukan beberapa bahan yang kami curigai bahan berbahaya. Kami akan bawa sampel dulu untuk dicek lab lebih lanjut. Baik, nanti akan saya sampaikan kepada Bu Kartikanya ya, Pak. Kalau begitu, kami permisi. Siap. Bunda. Jangan kabur lo. Lo mau kemana lo? Jangan kabur lo, mau kemana lo? Ayo. Astagfirullahaladzim. Rasain lo. Kena kan lo? Makanya jangan jadi pembohong lo. Tanggung jawab lo. Mbak. Mbak, maafin ya Mbak. Hai. Aku tahu. Aku salah. Tapi itu. Harusnya aku lebih percaya sama kamu. Rekening aku habis. Itu semua gara-gara Kartika. Kartu kredit aku diblokir. Itu semua karena hutang Kartika. Harusnya aku lebih percaya sama istri aku. Dan sekarang aku pengen kita mulai dari awal lagi. Mas, sebelum kau minta maaf, aku udah maafin kamu kok. Mas, aku maafin kamu, bukan berarti aku mau kembali lagi sama kamu.
apa yang kamu lakukan, pintu hati aku udah tertutup. Dan aku gak mau ngulangin kesalahan yang sama. Sekarang kamu tinggalin aku sendiri. Kartika? Kartika, tunggu. Gimana kondisi kamu? Semoga semua ini bisa jadi pelajaran dan kamu mau berubah menjadi orang yang lebih baik ya. Aini, aku nyesal banget udah ngelakuin kesalahan sama sahabat aku sendiri. Aku udah kejam banget sama dia. Maafin aku ya, Aini. Kamu gak perlu minta maaf sama aku. Tapi minta maafnya sama Luna. Aini, kamu boleh nggak tolongin saya? Saya mau minta maaf sama Luna. Boleh kok, aku anterin ya. Makasih ya. Ibu belanja apa hari ini? Oh, Bu itu ya, Bu Nyayur. Yuk. Nah, itu dia. Ibu-ibu, jangan dong. Jangan. Terus aja, terus lemparin aja dia. Rasain lo, penjahat dasar lo. Cukup ibu-ibu, cukup. Kartika ini mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dan dia mau minta maaf sama Luna. Udah cukup, jangan ada yang marahin Kartika lagi. Hei Aini, ngapain sih kamu ngebelain orang jahat seperti dia? Dia itu emang pantas diperlakukan seperti itu. Nggak apa-apa kok, Aini. Aku emang salah. Ibu-ibu ini pantas kok berperilaku kayak gini sama saya. Kak Kartika. Ibu-ibu, jangan. Cukup, ibu-ibu cukup. Membalas perbuatan buruk seseorang tidak membuat kita menjadi orang yang lebih baik, Bu. Ya, gimana sih? Kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Aini. Zidan, terima kasih ya. Aku mau nganterin Kartika ketemu sama Luna. Dia mau minta maaf, dia mengakui kesalahannya. Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Ya udah, kita jalan sekarang ya. Yuk. Hati-hati ini. Mari Zidan. Kak, makasih ya udah percaya lagi ke Luna Skincare. Nanti ditunggu kedatangannya ya. Makasih, hati-hati. Luna. Hai. Luna. Lun. Tolong maafin aku, Lun. Aku tahu banyak salah sama kamu, Lun. Dan aku juga tahu kamu pasti gak bakal mau maafin aku. Karena kesalahan aku udah fatal banget sama kamu, Lun. Aku bisa terima, Lun. Tapi tolong maafin aku, Lun. Aku benar-benar nyesel banget. Luna, maaf kalau aku ikut campur dalam urusan kamu. Aku paham kamu masih sakit hati sama Kartika. Tapi gak ada salahnya untuk kamu memaafkan dia. Sebesar-besarnya kesalahan manusia, Allah pasti mengampuninya. Dan aku yakin kamu pasti mau memaafkan Kartika. Gue maafin lo, Tik.
kasih banyak ya Lun, kamu udah maafin aku. Walaupun kesalahan aku udah fatal banget sama kamu. Bahkan aku udah kejam banget. Udah ngerebut suami kamu, Lun. Iya, aku maafin kamu. Kamu itu sahabat aku. Tapi aku benar-benar nyesel banget, Lun. Maafin aku ya. Iya, gak apa-apa. Aku maafin kamu. Janji gak akan ngulangin lagi, Lun. Alhamdulillah sekarang kliniknya Luna udah rame ya Bu. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Ya, akhirnya Allah memberikan balasan yang lebih baik lagi buat Luna. Pesan Ibu sama Aini sayang, Aini juga harus bisa belajar sabar seperti Luna. Apalagi saat ini kan Aini lagi kerja, pasti banyak cobaannya. Yang penting harus sabar ya sayang. Iya Bu, semoga Aini menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Amin, amin sayang. Jamu. Ada jamu. Ibu mau jamu nggak? Mau. Mbak, sini. Jamu. Iya Bu. Iya Bu. Bu, mau jamu apa? Aini mau beras kencur aja. Ibu mau apa? Iya ya, Ibu penasaran nih mau nyobain beras kencur tapi pengen kulit asam juga. Dua-duanya ya Mbak? Iya. Tenang aja Mbak, beras kencur saya tuh kental. Ya, monggo. Makasih Bu.